Baik, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya. Malam hari ini saudara kita akan mempelajari Yohanes pasal 8 ayat 54. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 54. Nah, saudara, ini memang kebiasaan polemikus yang anti-Kristen. Mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipelintir saudara untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan saudara, kita akan mematahkan segala klaim mereka. Kita akan gugurkan semua itu ya dengan firman Tuhan ya. Nah, saudara, mereka memang terus berusaha untuk membuat narasi-narasi yang pada dasarnya hanya didasari pada asumsi dan bukan berdasarkan pada fakta dan kebenaran. Dan ini memang cara iblis bagaimana mencoba-coba untuk mengganggu ya, membuat menyimpang ya ajaran kebenaran ya. Nah, saudara, ayat-ayat Alkitab yang mereka kutip sebenarnya sudah benar dalam pengertian yang sesungguhnya menurut iman para penulis Alkitab ya, bahwa mereka menuliskan itu ya menurut iman yang mereka percayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi ketika kemudian ayat-ayat yang sudah mereka tuliskan lalu kemudian digunakan oleh orang-orang bukan Kristen untuk menyangkal ketuhanan Yesus, ini sesuatu yang kontroversi tentunya. Tetapi saudara, oleh karena logika berpikir mereka cacat dan sesat, karena ajaran setan-setan yang menguasai hidup mereka, menyebabkan hati nurani mereka itu tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka membaca, meskipun mereka meneliti dan mencoba mengutak-atik ya, sangka mereka bahwa dengan demikian mereka akan menemukan bahwa apa yang dikehendaki hatinya, yaitu bahwa Yesus bukan Tuhan, itu mereka akan temukan. Dan kita percaya saudara bahwa hal itu tidak akan terjadi karena memang benar bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan yang hidup. Nah, untuk mereka bisa memahami kebenaran yang hakiki itu, saudara, sebenarnya diperlukan sebuah kerendahan hati dan keterbukaan untuk mau dituntun oleh Roh Kudus kepada Kristus sang kebenaran. Namun sangat disayangkan, saudara, mereka tidak mau. Mereka tidak membuka hati, bahkan dengan angkuh sombong mereka menghujat ayat-ayat firman Tuhan itu, ya, dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Nah, karena Roh Kudus, saudara, sebenarnya memberikan kesaksian tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus manusia dari dosa dan hukuman maut. Itu sudah final, saudara. Itu sudah sangat jelas. Alkitab dengan terang menjelaskan hal itu, saudara. Dan Roh Kudus itu juga menyadarkan kita, saudara, akan dosa, penghakiman, dan hukuman kekal. Namun orang-orang yang bebal dan fasik, saudara, yang hatinya degil, ya, mereka mengeraskan hati dan menolak untuk dituntun Roh Kudus kepada Kristus sang terang hidup, sang terang dunia itu, saudara. Dan inilah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sebagai roh penghibur, tapi juga sebagai roh kebenaran untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi tetap saja, saudara, hati mereka menolaknya. Dan ini sesuatu yang sangat kita sayangkan, karena mereka bukannya membuka hati, justru menutupnya rapat-rapat dan tidak memberikan kesempatan kepada roh itu untuk bekerja. Nah, saudara yang terkasih, padahal hukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus adalah binasa, yaitu mati selama-lamanya di alam maut tanpa Tuhan dan tanpa harapan. Sangat kita sayangkan, saudara, kalau pada akhirnya, saudara, bahwa mereka-mereka yang sampai hari ini tidak membuka hatinya kepada Yesus Kristus, mereka binasa. Mereka binasa dalam dosa mereka. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Itu sudah jelas sekali firman Tuhan katakan. Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya orang-orang yang menerima hidup yang kekal itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yakni mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak membukakan hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan dihukum
Dan hukuman yang sudah tersedia untuk mereka adalah hukuman kekal. Sebenarnya saudara, Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia. Kalau kita melihat kitab suci saudara, di dalam Matius pasal 24, ya, di sana jelas, Matius pasal 25 saudara, jelas di sana mengatakan bahwa neraka itu hanya diperuntukkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jika seseorang saudara tidak mau membuka hatinya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ya, maka neraka itu juga menjadi bagian untuk dia. Jadi oleh karena itu saudara, sebenarnya penyampaian saya malam hari ini firman Tuhan ini saudara, bukan saja untuk menjelaskan tentang iman Kristen, ya, tentang ketuhanan Yesus. Tapi ini juga menjadi suatu kesempatan bagi setiap kita saudara untuk meresponi, untuk menanggapi, ya, panggilan suci yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita untuk menerima keselamatan itu saudara. Sebab sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus yang ada kebinasaan. Jadi ketika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menebus dia dari cara hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang, maka pada akhirnya saudara, orang demikian dia akan binasa, mati kekal selama-lamanya di neraka tanpa Tuhan dan tanpa harapan. Nah, kita patut bersyukur saudara, sebab bukan oleh karena kita baik, melainkan oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa memahami kebenaran. Ya, ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita saudara, kita bisa memahaminya dengan benar. Firman yang mengabarkan, firman yang memberitakan, firman yang memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ini adalah sebuah ucapan syukur kita yang luar biasa. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar saudara, bukan. Tapi semua itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Kita bisa percaya itu karena Roh Kudus, ya, yang menolong kita untuk memahami setiap firman Tuhan, asalkan kita mau membuka hati untuk diterangi olehnya. Nah, saudara yang terkasih, kita kembali kepada apa yang menjadi tema kita malam hari ini saudara, bahwa seringkali polemikus agama sebelah menggunakan Yohanes pasal 8 ayat 54 saudara untuk menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Saya akan bacakan kepada kita saudara, apa bunyi ayat, ya, yang mereka gunakan ini. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Elohim kami?" Saya ulangi saudara, Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Elohim kami?" Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, polemikus Islam begitu yakin sekali bahwa Yohanes 8 ayat 54 membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Padahal mereka tidak tahu bahwa justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Ya. Mengapa demikian, saudara? Karena seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa mereka hanya berasumsi. Mereka bicara tanpa dasar yang kuat, di mana narasi-narasi yang mereka bangun adalah narasi-narasi yang tidak berdasar, narasi-narasi kosong yang tidak berbobot, ya, nggak ada bobotnya, narasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin Yohanes 8 ayat 54 Yesus mengatakan bahwa jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak berarti apa-apa. Sebab Bapakkulah yang memuliakan aku. Lalu di mana letak kita melihat bahwa di sana membuktikan Yesus bukan Tuhan?
Kalau orang cerdas, kalau orang faham, tentu tidak akan berargumen demikian. Nah, saudara, ajaran-ajaran kepalsuan yang selama ini mereka yakini sebagai firman Tuhan, itu menjadi tembok yang menghalangi mereka untuk mengerti dan memahami kebenaran sesungguhnya. Sehingga ketika kebenaran itu diberitakan, saudara, justru disangkal. Bukannya diterima, bukannya hati mereka dibukakan, tapi justru mereka menolak. Roh Kudus tentu bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus tentu bekerja, saudara, ketika orang belajar firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Kristus. Tapi, saudara, karena ajaran-ajaran kepalsuan yang selama ini sudah berurat daging di dalam kehidupan mereka, saudara, maka mereka akan menutup diri terhadap kebenaran itu. Justru mereka akan membuat tuduhan yang benar itu salah, dan yang salah yang selama ini mereka yakini akan dianggap kebenaran. Hanya oleh karena banyak pengikutnya, banyak yang meyakininya. Saudara, kebenaran itu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang meyakininya. Ya, kebenaran itu tidak ditentukan berapa banyak orang yang mempercayainya, bukan. Tapi kebenaran itu adalah benar-benar kebenaran dan dia tidak perlu dibela. Ya. Nah, selain itu, saudara, yang menghalangi mereka untuk memahami firman Tuhan tidak lain adalah ikatan-ikatan dosa dan kuasa iblis yang membelenggu mereka sedemikian rupa. Ya, menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan diri untuk merdeka seperti manusia berdosa pada umumnya. Ya, di mana manusia berdosa itu tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Semakin dia ingin keluar dari dosa dengan kekuatannya, saudara, justru ia semakin jatuh dan terus-menerus melakukan dosa. Ya, itu fakta, itu bukan sebuah asumsi. Ya, itu suatu kenyataan, saudara, bahwa semakin orang terikat dengan dosa, maka dia akan terus-menerus hidup dalam dosa. Nah, itu sebabnya, saudara, Injil kasih karunia yang menyelamatkan manusia berdosa dari maut itu sulit untuk dimengerti oleh mereka yang sudah terikat. Ya, mereka yang tetap saja tidak mau membuka hatinya untuk dituntun oleh Roh Kudus itu. Karena apa, saudara? Karena hanya oleh Roh Kudus orang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi bukan oleh karena kita pintar, saudara, kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan, saudara. Bukan itu, saudara. Tapi kita hanya dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah karena karya Roh Kudus itu, saudara. Nah, jika kita melakukan analisis teks pada Yohanes 8 ayat 54, saudara, di bawah bimbingan dan penerangan oleh Roh Kudus, maka sebenarnya kita akan menemukan satu kebenaran hakiki yang tak terbantahkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Saya sangat yakin sekali, saudara, ya, bahwa ayat yang mereka tuduhkan bahwa Yohanes 8 ayat 54 membuktikan Yesus bukan Tuhan, justru sebaliknya, saudara. Di sana terkandung pernyataan yang sangat tegas bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Kembali saya bacakan kepada kita, saudara, Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku,
tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Elohim kami. Dia adalah Tuhan kami. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 54, di sini Yesus berkata bahwa Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Sebab Bapa di surga yang memuliakan Dia. Bapa di surga yang memberi Dia kemuliaan. Dan jika Yesus Kristus memuliakan dirinya sendiri, maka kemuliaannya itu tidak berarti apa-apa. Kita lihat saudara, siapakah Bapa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini yang memuliakan Dia? Bapa yang dimaksud Yesus dalam teks ini bukanlah Bapa jasmania, Yusuf suami Maria. Jelas, bukan Yusuf, ya. Karena pada waktu Maria mengandung Kristus, dalam kandungan Yusuf belum menjadi suami Maria. Ya, itu kita harus ingat ya, peristiwa Natal saudara ya. Kita bisa lihat saudara di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Ini berita Natalnya ketika malaikat Gabriel, saudara, datang kepada Maria dan memberitahukan ya bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang akan dilahirkannya itu nanti akan dinamai Yesus Kristus. Ya. Saudara, karena pada waktu itu Maria memang belum bersuami, saudara, jadi dia sedikit terkejut dengan berita itu, saudara. Tetapi malaikat Gabriel memberitahukan dia bahwa yang akan menyebabkan ya Maria mengandung seorang anak laki-laki bukanlah oleh perbuatan manusia atau seorang laki-laki, tetapi oleh Roh Kudus yang akan turun atasnya, di mana kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Dan itulah sebabnya kemudian anak yang akan dilahirkan ya itu akan disebut kudus, anak Elohim. Dan memang betul demikian kemudian saudara, Maria melahirkan Yesus Kristus. Namun saya mau perjelaskan kepada kita saudara, bahwa Yesus Kristus adalah nama yang diberikan, yang disampaikan oleh Gabriel untuk diberikan kepadanya ya oleh Maria dan Yusuf. Dan itu adalah firman Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Kalau kita melihat dari sudut pandang ya teologis dalam kitab Yohanes, saudara, khususnya di pasal 1. Saudara yang terkasih, pernyataan malaikat Gabriel di sini menjelaskan bahwa Kristus yang dilahirkan oleh Maria adalah anak Elohim. Karena yang menaungi Maria adalah Roh Kudus. Jadi secara genetik Kristus bukan anak Yusuf. Dan dengan demikian Yusuf bukan bapa yang dimaksud oleh Kristus di dalam teks Yohanes 8 ayat 54. Nah, jika demikian saudara, pertanyaannya siapakah bapa yang dimaksudkan oleh Kristus? Dalam teks Yohanes 8 ayat 54, Kristus berkata di sana, Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Elohim kami. Dari pernyataan di atas saudara terungkap bahwa Bapa yang dimaksudkan oleh Kristus adalah Dia yang disebut atau yang dipanggil oleh orang-orang Israel, yaitu Elohim. Ya, Elohim. Ya, siapa itu Elohim saudara? Yaitu pencipta langit dan bumi. Elohim adalah ya sumber segala sesuatu. Ya,
di mana segala sesuatunya berasal daripadanya. Itulah Elohim, saudara. Jadi Bapa yang dimaksudkan oleh Kristus di sini adalah Elohim yang disebut oleh orang-orang Israel atau sesembahan bangsa Israel. Bukan bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling Israel, bukan, saudara. Ya, jadi jelas, saudara, yang disebut Bapa di sini adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub dan anak-anaknya serta keturunannya, yaitu bangsa Israel. Nah, hal ini, saudara, bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi kepada Maria, bahwa anak yang dikandung itu akan disebut kudus, anak Elohim. Ya. Jadi Bapa yang dimaksudkan Kristus dalam Yohanes 8 ayat 54 adalah Elohim pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang memuliakan Kristus. Dialah yang memberikan Kristus kemuliaan. Sebab Kristus adalah anaknya. Karena Bapanya adalah Elohim, maka Kristus juga adalah Elohim. Jadi berkata bahwa Yohanes 8 ayat 54 adalah suatu bukti bahwa Kristus bukan Tuhan, itu adalah suatu dusta dan kebohongan. Dan karena itu suatu dusta dan kebohongan, saudara, saya mau katakan Anda jangan percaya. Ya, orang yang percaya kepada dusta dan kebohongan, ya, itu adalah orang yang tidak berakal. Ya, jadi kalau engkau telah diberikan Tuhan akal sehat, gunakan akal sehat, saudara. Nah, mengapa? Karena Kristus sendiri yang mengcounter pernyataan itu, saudara. Kristus sendiri yang mengcounter pernyataan mereka bahwa Yohanes 8:54 tanda bukti Yesus bukan Tuhan. Ya. Jadi di sini Yesus mengcounternya, saudara, berdasarkan pernyataannya bahwa Elohim itu Bapanya. Tadi Yesus mengatakan Bapakulah yang memuliakan aku. Ya. Yaitu Elohim yang disebut oleh bangsa Israel. Nah, analoginya begini, saudara. Mengapa hakikat Anda manusia? Coba sejenak berpikir, gunakan akal sehat, saudara, ya. Mengapa hakikat Anda adalah manusia dan bukan yang lain? Kenapa? Coba. Ayo. Coba kita gunakan nalar berpikir kita yang sehat, saudara. Alasan mengapa Anda berhakikat manusia adalah karena Bapa Anda adalah manusia. Betul begitu, saudara? Ya. Anda berhakikat manusia karena Bapa Anda adalah manusia. Jika tadinya Bapa Anda bukan manusia, maka Anda juga bukan manusia. Akan tetapi karena hakikat Bapa Anda adalah manusia, maka hakikat Anda juga adalah manusia. Anda menjadi manusia karena hakikat Bapa Anda, orang tua Anda adalah manusia. Nah, demikian juga dengan hakikat Kristus. Karena hakikat Bapanya yang di surga adalah Elohim, maka dia juga adalah Elohim. Itu sebabnya dia dipanggil kudus, anak Elohim, karena dia berhakikat Elohim. Sekali lagi, karena Bapanya yang di surga hakikatnya adalah Elohim, maka Yesus juga adalah Elohim. Kalau Bapa yang di surga yang memuliakan Yesus Kristus adalah Elohim, maka hakikat Yesus Kristus yang dimuliakan oleh Bapa
yang adalah Elohim, maka Yesus adalah Elohim. Saudara, jika Yesus Kristus tidak berhakikat Elohim, maka dia bukan anak Elohim. Tetapi dia disebut anak Elohim karena hakikatnya Elohim. Karena ia berasal dari Elohim. Perlu Anda ketahui di sini, saudara, bahwa Kristus disebut anak Elohim bukan karena Elohim itu memperanakan dan diperanakan. Bukan. Kita nggak percaya itu, ya. Jelas Elohim itu tidak memperanakan dan diperanakan. Tetapi saudara, Kristus disebut anak Elohim itu karena dia datang dan keluar dari Elohim. Sekali lagi, Kristus disebut anak Elohim itu karena dia datang dan keluar dari Elohim. Seperti istilah anak Bandung tidak berarti Bandung beranak. Ya, anak Bandung tidak berarti Bandung beranak. Atau istilah anak Medan tidak berarti Medan beranak. Tetapi anak Bandung artinya yaitu seorang anak atau seseorang yang berasal dari kota Bandung. Anak Medan ya artinya adalah seorang anak atau seseorang yang berasal dari Medan, bukan dari Padang atau dari Kalimantan. Demikian juga dengan anak kunci atau anak tangga, saudara. Ya, kalau kita bilang anak kunci, apa kunci beranak? Kalau kita bilang anak tangga, emang tangga beranak? Ya, itu bukan berarti baik tangga maupun anak beranak. Semua istilah itu, saudara, hanya menunjukkan suatu hubungan. Demikian juga Kristus, saudara. Dia disebut anak Elohim karena dia datang dan keluar dari Elohim. Dia satu dengan Elohim. Dia bersama-sama dengan Elohim. Dia berdiam secara kekal di dalam Elohim sebagai satu kesatuan. Dan itulah yang disebut dengan Esa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudara tahu apa artinya aku dan Bapa adalah satu? Ya, ini bukan soal bicara bilangan, saudara. Ini bukan soal hitung-hitungan. Yesus berkata aku dan Bapa adalah seorang. Karena Yesus ada di dalam Bapa. Ia datang dan keluar dari Bapa. Datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa. Ya, jadi begitu hebatnya ya, begitu indahnya ya teologi kekristenan kita, saudara ya, begitu ajaib ya. Ini unik, nggak ada di tempat lain ya. Jadi mari kita bangga dengan kekristenan kita. Kita jangan malu, saudara ya, jangan malu ya, karena ini hanya ada di dalam Kristen dan tidak terdapat di tempat lain, saudara ya. Nah, Yohanes 8 ayat 42 di sana Kristus berkata demikian, saudara. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi di dalam ayat ini, saudara, Yesus memberitahukan orang-orang Israel yang mendengar dia pada waktu itu, ya, dari mana asalnya. Bahwa dia keluar dan datang dari Elohim. Ya, jadi sebelum Yesus Kristus berinkarnasi, ya saya ulangi, saudara, sebelum firman itu berinkarnasi menjadi manusia,
Sebelumnya ia ada di dalam Bapa, ia berdiam secara kekal di dalam Bapa. Dan ketika firman itu berinkarnasi datang ke dunia menjadi manusia, maka firman itu keluar dan datang dari Bapa untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, saudara. Sebab tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri, itu mustahil. Kalau ada orang berkata bahwa dengan amal ibadah perbuatan baik bisa menyelamatkan, ya, sementara syarat, ya, seseorang untuk masuk ke sorga itu adalah sempurna, karena sorga itu adalah tempat di mana Elohim yang sempurna berada, maka tentunya orang-orang yang boleh masuk ke sana adalah orang yang sempurna. Nah, bagaimana mungkin, saudara, kita manusia sempurna sementara kita banyak dosa? Segala usaha upaya kita untuk melakukan perbuatan baik, ya, beramal, beribadah, bersedekah dan sebagainya, saudara, mustahil kita bisa sempurna. Nggak bisa, saudara, ya, karena satu dosa saja mencemari seluruh perbuatan baik yang kita lakukan, saudara, berapapun banyaknya. Ingat, Adam dan Hawa hanya melakukan satu dosa, saudara, yaitu makan buah pohon. Mereka melanggar. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan yang sudah melarang mereka, saudara. Ya, dan Tuhan betul-betul usir mereka. Ya, jadi saudara, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia, saudara, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ya, supaya kita yang percaya kepadanya, saudara, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara, buka hati, saudara, serahkan hidupmu kepada Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, dialah Tuhan dan Juru Selamat yang telah ditentukan oleh Bapa sendiri menurut kehendaknya untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Bukan hanya untuk menunjukkan, ya, betapa besar kasih dan kebaikannya kepada kita, tetapi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati menggantikan hukuman dosa kita adalah untuk menegakkan keadilannya, untuk menegakkan hukum-hukumnya, saudara, yang selama ini dilanggar oleh manusia. Jadi oleh karena itu, saudara, jangan bersikeras, jangan keraskan hati ketika engkau mendengar firman Tuhan. Ya, selagi masih dapat dikatakan hari ini, saudara, lembutkan hati, saudara. Ya, amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 tadi, saudara, ya, asal usul Kristus diberitahukan. Dari mana dia datang dan berasal, membuktikan siapa dia. Saya ulangi, saudara, dari mana dia datang dan berasal, membuktikan siapa dia. Karena Kristus datang dan keluar dari Elohim, itulah bukti yang nyata bahwa dia adalah Tuhan, Pangeran Surgawi yang harus ditinggikan dan dimuliakan, sehingga setiap lutut harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Ya, itu, saudara. Ya, jadi jelas sekali bahwa Yesus yang dimuliakan oleh Bapa itu tidak berasal dari dunia ini. Tepat seperti yang dia katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, saudara, yang tertulis demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, jadi kalau Yesus bukan berasal dari dunia ini, saudara, terus dia berasal dari mana kalau bukan dari sorga, dari Bapa di sorga? Dan karena dia berasal dari sorga, saudara, ya, maka dia bukan manusia. Sekali lagi, dia bukan manusia biasa seperti kita. Ya, ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, saudara, itu hanya untuk sementara waktu, ya, untuk menyelamatkan kita, supaya ia dapat merasakan, supaya ia dapat mengalami segala yang dialami oleh manusia itu, ya, dan supaya juga ia dapat memberikan teladan yang baik dan benar kepada manusia yang hidup pada saat itu, dan untuk kita juga manusia yang hidup pada masa kini, saudara. Nah, saudara yang terkasih, jadi sekali lagi saya katakan bahwa asumsi polemikus agama sebelah yang mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat 54 bukti bahwa Kristus bukan Tuhan adalah dusta dan kebohongan. Karena begitulah, saudara, cara anak iblis bernalar. Mereka buta kebenaran. Ya,
Jangan kita mau ikut-ikutan, saudara. Sekali lagi, jangan mau ikut-ikutan. Ya, kita ini anak Tuhan. Levelnya kita adalah anak Tuhan, ya, bukan anak iblis. Karena barang siapa yang percaya, yaitu mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitab suci mengatakan, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Ada sukacita, saudara? Amin. Ya, engkau dan saya yang percaya kepada Yesus, kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya, saudara, kita harus bangga untuk itu, ya, dengan itu, saudara. Status identitas kita di dalam Kristus sebagai anak Tuhan, kita harus tunjukkan kepada dunia. Dengan apa? Dengan kehidupan kita, ya, dengan kehidupan kita yang benar, dengan kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari, firman Tuhan yang kita dengar, saudara, bukan hanya untuk jadi pengetahuan, tapi lebih daripada itu, saudara, ya, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Yesus berkata bahwa barang siapa yang mendengar tetapi ia tidak melakukan, ia bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, ya, dan itu adalah orang bodoh. Karena ketika banjir, ketika hujan, ketika angin datang, saudara, maka rumah itu roboh dan rusak luar biasa. Tetapi orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan adalah orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Jadi sekalipun kemudian hujan, badai, ya, angin keras dan sebagainya, saudara, tetapi rumah itu tetap kokoh. Dan demikianlah kiranya bangunan kehidupan rohani kita, saudara, itu kokoh tak tergoyahkan ketika kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara yang terkasih, ya, jadi begitulah cara anak-anak iblis bernalar, ya. Mereka klaim-klaim saja, ya, mereka klaim-klaim saja, ya, mereka berkata Yohanes 8 ayat 54 ini adalah bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Hanya gara-gara Yesus berkata, ya, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak berarti apa-apa. Dan Bapakulah yang memuliakan aku, ya. Jadi mereka berkata, loh, kok dia katanya Tuhan, kok dia dimuliakan seperti itu, ya. Saudara, kita lanjutkan, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 54, di sana Kristus berkata, Bapakulah yang memuliakan aku. Sekali lagi, Bapakulah yang memuliakan aku. Jika kalimat ini, saudara, kita ubah menjadi kalimat pasif, ya, bukan merubah arti teksnya, saudara, ya, tapi hanya merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan seperti begini: Kristus dimuliakan oleh Bapa. Kristus dimuliakan oleh Bapa, atau aku dimuliakan oleh Bapa. Pertanyaannya, saudara, mengapa Kristus dipermuliakan Bapa? Mengapa, saudara? Ya, mengapa Kristus dipermuliakan Bapa, atau mengapa Bapa mempermuliakan Yesus? Mengapa, saudara? Ini pertanyaan yang harus kita jawab malam hari ini, saudara. Dan tentunya ada alasan khusus mengapa Bapa mempermuliakan Kristus. Tentu ada alasan mengapa Bapa memuliakan Dia. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 1, di sana Kristus berkata, saudara, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, sekali lagi, saudara, Yohanes 17 ayat 1, firman Tuhan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan lagi, saudara, dalam ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini menarik sekali, saudara, ya.
di sini Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara yang terkasih, melalui Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 5 ini, maka kita mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa Kristus dipermuliakan Bapa. Itu dikarenakan tidak lain tidak bukan adalah karena Kristus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Ya, menyelesaikan pekerjaan Bapa ya yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus berkata, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, tadi di dalam Yohanes 8 ayat 54 di sana kita melihat bahwa Yesus berkata bahwa Bapakku-lah yang memuliakan aku. Ya. Jadi, saudara, di sini Yesus berkata dalam seruannya kepada Bapa di surga, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mungkin kita akan berkata, saudara, ya itu suatu kewajaran. Ya, itu sesuatu yang lumrah terjadi, ya. Karena Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka dia berhak mendapatkan penghormatan Tuhan. Ya, seperti halnya pemberian apresiasi kepada orang-orang tertentu yang berprestasi, ya. Jadi mereka diapresiasi seperti itu, ya. Ya, itu benar, saudara. Karena demikianlah memang sepatutnya, saudara. Karena suatu pekerjaan baik yang sudah dikerjakan oleh seseorang, ya patut untuk dihargai. Seperti itu, ya, itu wajar sekali. Ya. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalannya di sini, saudara, bahwa kemuliaan yang dimaksudkan Kristus adalah kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ada. Ini dia, saudara, kemuliaan yang dimiliki Kristus sebelum dunia ada. Jika dalam hal ini Kristus diberikan kemuliaan hanya oleh karena ia telah menyelesaikan pekerjaan itu, maka itu suatu kewajaran. Tetapi yang tidak wajar, saudara, adalah bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang telah dimilikinya di hadirat Bapa di sorga sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Jadi jika kemuliaan yang dimiliki Kristus di hadirat Bapa sebelum dunia ada, maka itu berarti Kristus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Ya, Kristus sudah ada, saudara, sebelum dunia ada. Nah, karena Kristus telah memiliki kemuliaan dalam hadirat Bapa sebelum dunia ada, pertanyaannya, saudara, di mana Kristus berada sebelum dunia ini ada? Di mana, saudara? Ya, tentu bukan di dunia ini. Karena Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada, maka tentunya Kristus tidak berada di dunia ini. Karena dunia belum ada. Ya, dia belum ada. Ya. Jadi karena Kristus sudah ada jauh sebelum dunia ini ada, saudara, maka itu berarti Yesus Kristus bukan manusia. Karena manusia baru ada setelah dunia diciptakan. Manusia baru ada di bumi setelah bumi itu ada. Sebelum bumi ada, saudara, tidak ada manusia, saudara. Nggak ada manusia. Kalau ada cerita kitab suci lain mengatakan bahwa Adam dan Hawa, ya, itu tadinya ada di sorga, itu karangan bebas. Itu karangan bebas, saudara.
Karena Adam dan Hawa itu diciptakan setelah langit dan bumi diciptakan Tuhan. Lalu kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden, dan Taman Eden itu bukan di surga adanya. Ya, Taman Eden itu ada di bumi, saudara. Ya, di mana jelas Alkitab mendeskripsikan ya letak posisi di mana Taman Eden itu berada. Bahwa ada 4 sungai yang mengairi taman itu. Meskipun 2 sungai lainnya sudah tidak lagi ditemukan sekarang, saudara, tetapi setidak-tidaknya masih ada 2 sungai lagi yang masih ada, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Dan kalau Anda bertanya di mana Taman Eden itu berada, ya sekitar Sungai Efrat dan Tigris, saudara. Jadi bukan di sorga, ya. Jadi, saudara, karena Yesus sudah memiliki kemuliaan yang dimilikinya di hadirat Bapa jauh sebelum dunia ada. Ya, jadi Yesus ketika itu, saudara, tidak berada di dunia ini. Dia bukan di dunia ini. Ya, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kekal. Kalau Kristus sudah memiliki kemuliaan jauh sebelum dunia ini ada, saudara, maka itu berarti Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kekal. Dia kekal di masa lampau. Ia sudah ada jauh sebelum dunia ini ada. Itu sebabnya Kristus berkata, saudara, akulah Alfa dan Omega. Ya, jadi Tuhan kita luar biasa, saudara. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita bukan manusia biasa seperti yang dituduhkan oleh mereka. Nah, coba bandingkan pernyataan Kristus bahwa sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dalam Yohanes 8 ayat 54, 4 ayat setelah klaim ya polemikus agama sebelah yang mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat 54 bukti Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, mari kita baca, saudara, 4 ayat selanjutnya, yaitu Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau kita melihat, saudara, bahwa Yesus Kristus itu lahir di abad yang pertama 2000 tahun yang lalu. Ya, sementara jaraknya dengan Abraham itu ya ada sekitar ya 3000 tahun yang lalu, saudara, bahkan mungkin 4-5 ribu tahun yang lalu, saudara. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang baru lahir di abad pertama, sementara Abraham sudah ada sekian ribu tahun yang lalu, saudara. Yesus berkata sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diciptakan, sebelum Abraham dilahirkan, Yesus telah ada. Bukankah ini membuktikan bahwa Yesus bukan manusia? Bukankah ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang maha kekal? Karena dia sudah ada jauh sebelum dunia ada. Kesimpulannya, saudara, berasumsi bahwa Yohanes 8 ayat 54 bukti bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan adalah suatu dusta dan kebohongan. Karena justru Yohanes 8 ayat 54 membuktikan Kristus itu benar-benar Tuhan yang sebenarnya. Bolehkah kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita? Haleluya, saudara. Haleluya. Ya, saudara, begitulah yang bisa saya sampaikan kepada kita malam hari ini, saudara. Paparan untuk menyangga segala tuduhan yang dituduhkan terhadap iman Kristen, ya. Bagaimana mereka memelintir, ya, memutarbalikkan firman Tuhan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan hati mereka, ya. Dan sungguh, saudara, kita memang harus selalu waspada karena iblis bekerja demikian luar biasa di akhir zaman ini.
Jadi sebelum saya mengakhiri live ini, saudara, saya kembali rindu bahwa kita akan semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, saudara. Kita persiapkan diri kita. Kita persenjatai diri kita dengan firman Tuhan yang benar, supaya ketika ada orang yang memahami, yang salah memahami ya dogmatika iman kita, saudara, kita bisa memberikan jawaban, ya, kita bisa memberikan pertanggungjawaban kepada mereka. Dan ketika mereka berusaha membelokkan, ya, membuat ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab itu menyimpang, ya, maka kita bisa meluruskannya. Dan untuk itu, saudara, mari kita belajar, mari kita tekun, ya, supaya kita semakin teguh dalam iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, saudara, kita akhiri pembelajaran kita malam hari ini, dan saya rindu di waktu-waktu ke depan, saudara, kita akan belajar lagi firman Tuhan ini, ya, yang akan menumbuhkan, yang membuat iman kita semakin bangkit, ya, bersemangat di dalam Tuhan untuk mengiring Dia di akhir zaman ini, saudara. Dan sekalipun apapun yang menjadi persoalan kita, masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebenarnya, saudara, saya sedang mengalami sakit jantung, saudara, ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, meskipun, ya, jantung saya lemah, tapi saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita malam hari ini. Mari kita saling berdoa, saudara. Mari kita saling menguatkan untuk tetap kita maju, ya, untuk semakin kita bersemangat di dalam melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tujuan supaya semua orang mendengar dan menerima Kristus Tuhan kita.